Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 20 September 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua yang kami alami, kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami, membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap waktu kami ingin membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang menerangi jalan hidup kami. Kiranya Engkau memampukan kami bukan saja untuk memahaminya, tetapi juga terlebih untuk melaksanakannya. Demi nama Tuhan Yesus kami siap sedia belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan sebagai bahan perenungan Yohanes 12 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itulah gambaran yang diberikan Yesus di dalam ayat yang ke-24. Tuhan berbicara tentang misinya. Ia harus berkorban sampai mati agar manusia memperoleh kehidupan. Karena memang kehidupan harus dibayar dengan kematian. Tentunya kehidupan orang berdosa untuk mendapatkan pemulihan dan kehidupan yang sesungguhnya harus ada kematian. Dan Kristuslah sebagai korban yang telah mati untuk hidup kita. Sebetulnya jika Tuhan mau, Tuhan bisa menghindari dari hukuman mati. Namun dia berkata, tidak, sebab untuk itulah aku datang. Yesus memberikan satu penjelasan, untuk itulah Yesus datang ke dunia, yakni untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang, termasuk kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan memang datang untuk mati agar manusia selamat dan hidup karenanya. Dan dia sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dinubuatkannya sendiri. Tuhan tidak pernah mati maksudnya. Yang mati adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga penebusan dari Tuhan melalui Yesus Kristus sempurna adanya. Puji Tuhan. Harus ada yang mati supaya ada yang hidup. Dalam arti seperti di atas, hanya Kristuslah yang bisa melakukan itu. Tetapi hidup di dalam Tuhan adalah soal merespon karya Tuhan lewat keputusan dan tindakan dalam hidup kita.
Artinya semua pengikut Kristus diundang untuk merespons pengorbanan Kristus dengan mematikan hal tertentu, yakni mematikan kedagingan di dalam diri setiap anak-anaknya agar terjadi hal yang baik dan sesuatu yang dihasilkannya pun baik. Seperti apa misalnya? Ketika badai COVID-19 melanda para pelayan publik dan pemuka agama, ada juga yang terkena dampak COVID-19, aparat pemerintah, pastor pendeta, ustadz, dan lain sebagainya. Bisa memungkinkan setiap orang terinfeksi wabah COVID-19. Dan semuanya harus berusaha mematikan rasa lelah ketika menghadapi COVID yang terinfeksi dalam tubuh setiap anak-anaknya. Mereka diberikan satu kemampuan untuk melawan rasa lelah, melawan rasa khawatir, dan juga kepentingan diri sendiri. Yang ada tentunya adalah sembuh, itu targetnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demi menolong mereka yang memerlukan, maka Tuhan Yesus mengajarkan satu teladan yang luar biasa. Hendaklah dalam hidup kita bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, sehingga kita bisa ambil bagian di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, para orang tua juga harus berani mematikan banyak kepentingan anak-anak agar bisa mendampingi mereka, terutama yang masih kecil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus ada yang kita matikan di dalam diri kita agar kita mendapatkan yang baik dari Tuhan, baik melalui orang lain, melalui keluarga kita, melalui siapapun. Karena itu jangan pernah kita menjadi pribadi yang khawatir, karena kekhawatiran justru membawa kita kepada kerusakan. Kekhawatiran merupakan dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mempercayai Tuhan yang sanggup memberkati dan memberikan hasil yang baik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap orang yang percaya, dia boleh mengalami kehidupan yang kekal. Dengan mematikan dosa, Tuhan dengan leluasa dapat berkarya melalui hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang terbatas akan apa yang terjadi, tetapi percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas, sehingga Tuhan merancangkan yang baik bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucapkan syukur terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Biarlah semua ini boleh menumbuhkan iman kami dan persekutuan di antara kami boleh terus terjalin dalam kasih dan sukacita yang dari Tuhan. Inilah doa kami, berkenan Engkau mendengar dan mengabulkan setiap permohonan doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.